Order to Ceremony Commander. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Report from each guard leader. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Ceremony inspector entering the field and taking the floor. Guard to be ready. Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan, lurus, langkah, tegap, maju, jalan. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat.
Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Hadap. Kanan. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Federation Tour of Past National Heroes mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Marilah kita menunjukkan kepala sejenak untuk mengenang para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Dan kita dimulai. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Student Promise. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Mandated by Ceremony Inspector. Amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga edukasi SMA Negeri 6 Sopeng, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah SMA Negeri 6 Sopeng, yang sama-sama kita banggakan pelaksana upacara pada hari ini yang alhamdulillah kita tadi saksikan secara bersama-sama. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku peserta upacara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk hadir secara bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini guna melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang rutin sifatnya kita laksanakan di setiap hari Senin, yakni pelaksanaan upacara bendera. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan, suri toladan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, anakku sekalian, peserta upacara yang saya banggakan, yang pertama sekali saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah ucapan terima kasih kepada anak-anakku kelas 12 yang menjadi pelaksana upacara pada hari ini. Olehnya itu, sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka, kasih dulu aplaus kepada kelas 12. Terima kasih. Begitu juga ucapan terima kasih sekolah kepada peserta upacara, karena alhamdulillah biar anak-anakku sekalian, atau bisa dikatakan semangat anak-anakku sekalian dalam mengikuti kegiatan upacara pada hari ini, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan di hari-hari Senin yang akan datang semangat anak-anakku sekalian bukan karena menyaksikan kakaknya menjadi pelaksana pada hari ini, akan tetapi di hari-hari Senin yang akan datang juga tetap semangatnya seperti pelaksanaan upacara pada hari ini. Melalui kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh peserta upacara, seringnya pelaksanaan upacara terlambat kita adakan karena yang pertama, peserta upacara sudah mendengar akan dimulai upacara, tapi secara rata anak-anakku sekalian masih selalu ngintip-ngintip. Sudah ada orang di lapangan upacara, dia mengintip di dalam kelasnya. Ini semua kelas ya. Padahal anak-anakku sekalian memahami, di setiap hari Senin itu kita sudah sepakati jam 7.30 pelaksanaan upacara bendera dimulai.
Anak-anakku peserta upacara, serta diperhatikan pelaksana upacara sudah berada di lapangan, bahkan Wakasek yang membidangi pelaksanaan upacara bendera sudah berteriak-teriak memanggil anak-anakku sekalian, akan tetapi sepertinya enggan untuk meninggalkan kelasnya menuju ke lapangan. Ini saya perhatikan lewat CCTV. Beberapa kali saya lihat rata-rata itu daas yang jadi penghalang karena sudah dipasang, dibuka lagi, baru kembali pasang lagi. Itu terus dikerja bola-balik di depan cermin. Rata itu, bukan hanya perempuannya tapi laki-laki pun demikian. Dan saya bisa putar ulang kalau ada yang keberatan terkait dengan hal ini, karena saya bisa putar ulang di CCTV. Ini semua kelas, bukan hanya 1-2 kelas, tapi semua secara rata. Olehnya itu harapan sekolah pada pelaksanaan upacara setiap hari Senin ini adalah bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Kita sudah tinggalkan bukan lagi penjajahan dengan peperangan, akan tetapi kita secara dijajah sekarang dengan pengaruh mental ideologi kita terhadap sikap nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Ini yang menjadi tantangan berat buat kita. Kita sudah kadang tidak tidak terlalu perhatikan yang namanya karakter, etika, sesama teman, kepada orang tua, kepada bapak ibu guru kita. Sementara tujuan pendidikan sebenarnya bukan hanya semata-mata untuk mencerdaskan anakku sekalian, akan tetapi membentuk sifat dan karakter kepribadian anak-anakku sekalian dalam mengisi dan melanjutkan pembangunan bangsa ini ke depan. Kami ini bapak ibu guru sudah bisa dikatakan ibaratnya memanjat gunung, sudah melewati puncak gunung, sehingga setelah kita sampai di puncak akan turun ke lembah kembali. Anak-anakku sekalian ini sementara mendaki gunung, mencari jati diri, bagaimana kita sesungguhnya ke depan. Olehnya itu, sangat-sangatlah lembaga pendidikan formal dan non formal sungguh sangat menuntut yang namanya pendidikan karakter. Apalah artinya sebuah kepintaran tanpa dilandasi dengan sikap dan karakter yang terpuji. Olehnya itu, melalui pelaksanaan upacara hari Senin ini, sekali lagi saya sampaikan kepada anakku sekalian, ini adalah latihan pembentukan karakter terhadap diri kita masing-masing. Sekolah sudah menerapkan rambu-rambu, mau berusaha untuk selalu mendisiplinkan anak-anakku sekalian. Bukan disiplin dalam hal kehadiran saja di sekolah, akan tetapi disiplin dengan mematuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, mulai cara berpakaiannya, kemudian tata tertib yang aturan-aturan yang lainnya, termasuk sebenarnya adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masih saya lihat anakku ada yang tidak lengkap atributnya, padahal sekolah sudah menyiapkan. Bagi yang tidak memiliki silakan, kalau memang tidak ada kemampuannya untuk membeli, sampaikan ke sekolah. Tapi jangan ada yang katakan saya tidak mampu pak, padahal mampu. Dan jangan juga ada yang katakan bahwa saya mampu padahal dia tidak mampu. Bagi anak-anakku sekalian yang tidak mampu melengkapi atribut sekolahnya, topi, dasi, silahkan melapor di sekolah, nanti sekolah yang fasilitasi. Dengan catatan yang saya bilang tadi, jangan sampai kita bilang saya tidak mampu pak beli topi padahal kita mampu. Jadi bagi yang betul-betul memang tidak mampu
mendapatkan dasi, topi dan atribut lainnya, silakan melapor ke sekolah. Karena kenapa? Kita butuh keseragaman. Enak kan kalau kita sama seragam, semua kalau misalnya diperintahkan disuruh untuk memakai semua topi, pakai semua topi, pakai dasi, pakai semua dasi. Itu seragaman. Ini sebenarnya yang kita harapkan oleh anak-anakku sekalian. Selanjutnya terima kasih kepada semua pihak yang telah merancang, membina dan mendidik anak-anak kita sehingga kegiatan pelaksanaan upacara bendera pada hari ini alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kepada anak-anakku yang kelas 12 ya, ulangan semester genap atau semester 6 sudah dilaksanakan. Jadwalnya mungkin pelaksanaan ujian praktek. Di samping itu anakku sekalian yang belum lengkap tugas-tugasnya mulai tanggal 14 ini sampai hari Sabtu yang akan datang untuk melengkapi semuanya itu. Karena insya Allah pada tanggal 21 kelas 12 sudah ujian akhir sekolah. Olehnya itu melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada anakku kelas 12, bagi yang tidak melengkapi nilainya, tidak memenuhi syarat di gelombang pertama, karena bisa jadi nantinya bertahap pengumuman lulus. Bagi yang sudah rampung nilainya, mungkin dia masuk pengumuman kelulusan di gelombang pertama dan kita akan umumkan di lingkungan sekolah. Bagi yang tidak lulus, mungkin nanti di gelombang kedua kita umumkan lagi. Sehingga bisa saja nantinya pengumuman untuk kelas 12 tidak bersamaan. Selanjutnya kepada anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11. Minggu ini nak sudah mulai pelaksanaan ulangan dan penyelesaian tugas-tugas untuk menghadapi penilaian akhir semester yang jadwalnya akan ditentukan melalui kesepakatan sekolah. Olehnya itu kepada seluruh anak-anakku sekalian yang belum menyelesaikan semua tagihan-tagihannya oleh Bapak Ibu guru, sesegera mungkin menyelesaikan hal itu, karena ini adalah semester akhir, penilaian akhir untuk kenaikan kelas. Sehingga kepada anakku sekalian yang tidak menyelesaikan tugas-tugasnya sampai batas akhir yang telah ditentukan, dan setelah kita putuskan untuk rapat kenaikan kelas, anakku sekalian tidak menyelesaikan tagihan-tagihannya, maka yakinlah bahwa anakku sekalian tidak akan mungkin naik ke kelas yang lebih tinggi tingkatannya. Sekali lagi mohon menjadi perhatian kepada anakku sekalian, tagihan-tagihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guruna sesegera mungkin untuk diselesaikan secepatnya. Inilah barangkali hal-hal yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan jiwa tawadu dan hati suci yang tulus ikhlas, kami bermunajat di hadapan Allah yang agung, lagi perkasa, seraya kami berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kami bahwa yang benar itu benar. Lalu berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan perlihatkanlah kami bahwa yang salah itu salah. Lalu berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Karena Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Jam pelajaran kedua. siramilah hati kami keterampilan dan akhlak yang mulia, sehingga kami termasuk golongan anak yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, ibu bapak, guru kami, dan para pemimpin kami, serta jauhkanlah kami dari berbagai hal yang dapat menyebabkan timbulnya pertikaian dan perselisihan di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa bapak ibu guru kami, dan para pemimpin kami. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing report from Ceremony Commander. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. General Honor to Ceremony Inspector